Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang paling sangat menarik, yaitu adalah ketika kita boleh cheating. Betul ya Des ya? Yeah. Yaitu adalah kita boleh makan enak. Gimana tuh caranya ya? Katanya kita nggak boleh makan enak, ternyata kata Mas Ade boleh katanya. Tapi punya syarat. Syaratnya adalah kita belajar hari ini 28 tips siasat menghadapi si cheating kita ya. Betul ya Des ya? Yeah. Oke, kita mulai. Boleh. Nanti Desi akan mempraktekkan juga. Amin. Setuju? Setuju. Jadi tips nomor 1 adalah kita selalu punya konsep yang namanya daripada cheat day, kita lebih baik cheat meal. Alasannya apa? Alasannya kalau cheat meal itu adalah kita cuma gagalnya di saat itu aja, Des. Iya. Next mealnya kita nanti udah bersih lagi. Tapi kalau cheat day kita bilang ya udah deh hari ini saya off dulu. Problemnya adalah cheat day itu terdiri daripada Cheat meal sih berapa kali itu berarti? puluhan dan ratusan cheat meal yang di pack dalam satu day gitu ya. Yeah. Jadi teman-teman paham ya maksudnya ya. Jadi kita nggak mau bikin strategi itu karena begitu cheat day kita dari pagi jam 6 pagi sampai jam 12 malam kita makan bisa sampai 12 kali. Itu bukan ide baik tuh teman-teman, sehingga nanti otomatis satu minggu bayarnya hanya buat bayar satu hari tersebut. Bukan ide baik ya. Nomor 2, menyenangkan kalau teman-teman misalnya saya mau cheat. Oke, saya cheat, habis itu saya latihan. Jadi cheating sebelum kita melakukan latihan, terutama latihan apa? Latihan beban. Alasannya kenapa? Karena biasanya kita cenderung cheating apa? Karbo. Sedangkan latihan beban adalah membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Oke, nomor 3 yaitu adalah nomor 3 yaitu adalah cheat setelah latihan juga bisa. Karena udah kita jadi punya modal untuk punya toleransi yang dalam arti ketika kita mengaktifasi yang namanya sensitivitas terhadap insulin. Kan udah latihan beban kan? Udah latihan beban. Jadi cheat setelah latihan beban memungkinkan untuk kita akhirnya jadi bisa mengkonsumsikan makanan yang enak ya. Nomor 4. Cheat malam, bayar pagi siang. Artinya apa, Des? Artinya malam-malam kita cheating, berarti bayar pagi dengan apa, Des? Sampai siang dengan puasa. Paham ya teman-teman ya? Kalau pagi sore boleh juga nggak, Des? Boleh, tapi maksudnya puasanya pagi sore, bukan makan padang di pagi sore. Oke, nomor 5 yaitu adalah cheat pagi, bayar dengan gerak. Artinya apa? Kalau terpaksa pagi, aduh saya kepengen makan gitu ya, berarti habis makan, berarti nanti dibayar sama gerak dengan aktivitas. Apakah nanti habis itu olahraga, apakah habis itu nanti kita punya aktivitas yang tinggi ya, bukan tidur lagi maksudnya. Ya. Oke, nomor 6 yaitu adalah cheat pagi, berarti terpaksa mesti makan pagi. Berarti kita bikin boleh strategi next meal-nya berarti selama itu kalau bisa, Des. Kalau bisa kita baru makan lagi nanti 6 jam kemudian. Siang kali. Iya, nah ini memang strateginya nanti kita akan belajar lagi dalam hal cheat-nya karena problemnya begitu cheat pagi makannya biasanya cenderung makan apa namanya? Makan karbo, otomatis biasanya dalam sejam 2 jam udah pasti lapar lagi kan. Jadi akhirnya ketika kita bilang, ya tapi kamu makannya mesti 6 jam ya ke depan. Nah itu nanti repot. Nah nanti makanya kenapa pada saat melakukan pagi hari sarapan ini kita mesti siasat juga ya kalau bisa. Makanya kenapa ketimbang daripada sweet breakfast mendingan savory breakfast gitu. Kadang-kadang orang ngomong lebih kepada karena savory itu relate hubungannya dengan apa? Dengan kalau yang asin daripada yang manis. Kalau yang manis kan sereal, biasanya jus, biasanya roti sama coklat, sama srikaya, sama apa gitu ya. Nah kalau seandainya kita makannya asin, cenderung biasanya kita masuknya protein dan lemak. Misalnya steak and eggs, atau telur dengan berbagai variannya, setengah matang, bisa telur mata sapi, bisa orek-orek, bisa apa ya gitu ya. Nah pada saat itu biasanya kita mampu untuk bisa akhirnya makannya lebih lama lagi ya. Nomor 7 yaitu adalah after cheating gitu. Kalau setelah kita habis makan itu, setelah itu kalau boleh konsumsi cuka apel ya. Setelah makannya atau sebelum makannya juga bisa mengkonsumsikan cuka apel untuk bantu aja kita supaya biar kita bisa mencerna lebih baik aja sih. Sebenarnya intinya itu aja. Dan juga untuk mengatasi kalau after
Lalu kita pakai cuka apel mengatasi terjadinya lonjakan gula darah yang terlalu tinggi pada saat setelahnya, sehingga nanti jadi akhirnya cepat ngantuk atau kepengen makan lagi ya, gitu. Iya. Atau mengkonsumsikan chromium picolinate, itu salah satu mineral 200 mcg, itu bisa setelah kita makan kalau terpaksa makan karbohidratnya terlalu tinggi ya. Ini hitungannya sebenarnya per hari ya, bukan per mil ya. Lalu nomor 8 yaitu adalah Minum air putih. minum air putih sebelum cheating misalnya. Jadi minum aja dulu yang banyak, sehingga ketika kita udah minum lumayan, begitu kita cheatingnya berarti otomatis jadi lebih sedikit. Ini siasat ya, nggak Iya, ada iya. secara teori apa, nggak ada sebenarnya. Nomor 9, kopi sebelum cheating. Jadi kita minum kopi dulu, kopi pahit ya, jadi bukan kopi manis, karena kopi manis jadi tambah kepengen makan Iya. tambah banyak, tapi kopi pahit dulu. Jadi ada suppress appetite kita, jadi, Iya, jadi menekan menahan lapar. rasa nafsu makan yang iya. terlalu berlebihan, sehingga jadi abis itu baru kita itu. Atau kebalikannya, kadang-kadang orang juga suka abis kelar itu dia minum kopi pahit setelahnya, misalnya untuk mencegah terjadinya lonjakan gula darah yang terlalu tinggi yang menyebabkan dia nanti jadi kepengen makan lagi setelahnya. Ya. Oke, nomor 10 yaitu adalah sama juga, cuma tadi bukan kopi tapi bisa pakai teh hijau ya, bisa sebelum dan juga bisa setelahnya. Makanya kenapa banyak kadang-kadang kita di restoran Chinese apa gitu, kadang-kadang kita minum Chinese tea before atau afternya ya, gitu ya. Seolah-olah kita punya asosiasi di kepala, oh ya ini akan melarutkan lemak gitu ya habis minum itu ya. Oke, lanjut lagi. Ini nomor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Sini ya, Des ya. Oke, kita lanjut lagi. Fat burner sebelum cheating, sebagian teman-teman kadang-kadang mengkonsumsikan suplementasi misalnya. Ya silahkan aja kalau misalnya. Tapi kalau fat burners yang alami tadi dari mana? Dari kopi dan dari kopi, si tehnya ya. Ya kalau teman-teman mau mengkonsumsikan ini sebelum makan ya nggak apa-apa juga ya. Nomor 12, mentalitas siasat. Dalam arti apa teman-teman sekalian? Kurangi kehancuran dengan mempertahankan keenakan. Iya, jadi kurangi kehancuran makan maksudnya. Jadi makan hancur, kita bisa kurangi dengan cara punya mentalitas mempertahankan keenakan gitu ya. Jadi ini adalah mental yang kita harus bawa, Des. Dalam arti, saya bisa kok makan enak, tapi saya selalu punya siasat untuk membuat, ya paham nggak maksudnya? Saya bisa, maksudnya saya bisa loh makan hancur. Iya ya, makan hancur dalam arti makan enak, tapi saya bisa kurangi kehancuran itu, artinya damage atau kerusakan daripada makanan itu bisa saya kurangi dengan saya punya siasat, gitu ya. Tapi tetap mempertahankan keenakannya, gitu. Caranya adalah apa? Porsinya setengah misalnya paling gampang. Ya kan? Jadi kan dapat makan sedikit udah kerasa udah enak, akhirnya kita bisa berhenti di sana karena biasanya udah ketemu tuh sama makanan yang kita mau ya. Tapi kita nggak perlu harus all the way sampai kenyang misalnya. Tapi ini kan lap pakai tisu misalnya, dimasukin itu bantu ke air teh. Ya bantu untuk sedikit ya. Ya misalnya kalau misalnya bisa lap pakai tisu atau misalnya mungkin cuci gitu ya, misalnya ya, misalnya cuci pakai air teh, misalnya ini apa dikit, enaknya tetap dapat, tapi tetap ini namanya siasat, teman-teman nggak lakuin nggak apa-apa juga. Lalu juga dalam hal memilih, misalnya kalau sesuatu yang sifatnya clear sama yang creamy, pilih yang clear ya, biasanya kayak gitu. Kadang-kadang juga dalam hal bumbu-bumbu juga, misalnya kayak aglio olio, sama misalnya yang mungkin yang carbonara atau apa gitu yang lebih creamy. Mungkin kalau teman-teman pilih yang lebih clear akan lebih itu ya. Termasuk juga dalam hal kayak bumbu-bumbu juga. Kadang-kadang Thousand Island kayak saladnya gitu. Misalnya oil and vinegar, teman-teman lebih pilih yang lebih clear ya. Lalu nomor 16, kurangi gula atau sirupnya. Misalnya kadang-kadang kan kita pesen apa, jus buah atau apa ini apa, ya udah gulanya dikurangi atau sirupnya dikurangi atau mungkin susu kental manisnya dikurangi. Ya, ini siasat aja sebenarnya ya. Nomor 17 adalah, nah ini juga sama, sesuatu yang kadang-kadang misalnya udah deh nggak usah digoreng deh, mungkin kita bisa pepes, bisa panggang, bisa bakar, bisa apa, atau kalaupun terpaksa harus digoreng mungkin bisa Mbak, minyaknya jangan terlalu berminyak ya kan gitu ya. Dengan tidak berminyak kan tetap keenakannya tetap terjaga kan. Betul kan, Des? Nah, jadi itu juga tetap boleh. Nomor 18, siasatnya apa? Ya udah saya cheating deh hari ini mau makan di mana, tapi saya nggak masukin karbo gitu. Karena biasanya sudah masukin protein dan lemaknya. Ya itu strategi yang gampang ya itu ya. Kalau seandainya tetap masih bisa cheating tapi
karbonya saya nggak masukin deh, misalnya gitu ya. Lalu lanjut lagi nomor 19 ya, yaitu adalah gabung si karbonya dengan sayur-sayuran, bisa biji-bijian, bisa cabean, bisa kacang-kacangan dan sebagainya ya. Ketoprak dong. Ya nggak, maksudnya kayak nasi ceritanya Des. Kalau nasinya digabung sama sayurnya, misalnya ada biji-bijiannya, mungkin ada potongan sayurnya dicampur. Nah, sebenarnya jadi nasi campur, nasi goreng atau apa itu prosesnya jauh lebih baik daripada nasi sendirian. Ini basically sebenarnya judul daripada strategi kita karbo, yaitu adalah do not eat naked karbo, ya kan? Jadi jangan makan karbo telanjang sendirian, tapi biar dia dipakein jaket, baju sama teman-temannya supaya tidak terjadi fluktuasi gula darah. Kenapa sih Mas Ade tiap kali bahaya kalau gula darah yang terlalu naik? Karena begitu gula darah naik, dia akan turuninnya lebih curam. Nah, kecuraman turunan itu akan menyebabkan kita jadi kepengen mau makan lagi gitu loh. Intinya itu aja. Oke, lanjut lagi. Nomor 20 yaitu adalah makan diawali sayur. Makan awali sama sayur, atau protein dulu atau lemak duluan gitu. Makanya kenapa kayak lalapan dulu masuk, ini apa dulu yang lain masuk. Nah, pada saat itu otomatis fluktuasi gula darahnya jadi lebih lambat. Ya, ini strateginya agak mirip. Yang satu do not eat naked karbo, yang satunya karbo last. Betul ya? Nah, ya, bukan karbo first. Nomor 21 yaitu adalah susu. Kadang-kadang sering kita yang relate sama susu atau apa, misalnya kita minum kopi atau apa gitu. Nah, kalau seandainya susu itu kan kandungan karbohidrat atau gula dari susu itu namanya laktosa. Nah, tapi kalau susunya diganti sama almond, nggak ada kandungan laktosanya. Nah, jadi otomatis dianya jadi lemak. Jadi lemak ketemu kopi, jadi nggak terjadi lonjakan gula darah. Balik lagi teman-teman sekalian, lonjakan gula darah menyebabkan terjadinya kehadiran insulin. Kehadiran insulin berarti terjadinya modenya, aktivasinya adalah deposito lemak, bukan bakar lemak. Gitu. Jadi it's not burning, tapi it's storing, atau yang namanya ibaratnya storage-nya yang terjadi, ya gitu, bukannya si usage-nya ya. Nah, lanjut lagi nomor 22. Yaitu adalah, nah ini agak sedikit kontroversi, tapi ya teman-teman kalau memungkinkan misalnya daripada gula, teman-teman ganti gula. Misalnya yang paling aman masih bisa di ini mung beans atau stevia, mungkin bisa. Yang lebih banyak. Ya, bisa jadi pilihan ya, daripada misalnya gulanya misalnya kebanyakan ya. 23 ini kalau bagi teman-teman, karena ini saya relate-nya sama apa yang saya suka aja sih. Jadi kalau suruh pilih es krim sama gelato, pilih mana Des? Gelato. Ya, karena itu nanti teman-teman bisa Google sendiri alasan lebih hitungannya bukannya lebih sehat, tapi hancurnya lebih dikit gitu. Lalu nomor 24 yaitu adalah ini juga sama. Kalau makan yang relate sama coklat, berarti pilihnya yang dark coklat daripada yang milk coklat ya. Lalu 25 yaitu bumbu dipisah, itu salah satu strategi, karena banyak kan teman-teman kan selalu melibatkan bumbunya nyampur terus sama proteinnya, misalnya dressingnya, saladnya nyampur sama bumbunya, lalu si gado-gadonya nyampur sama bumbunya, lalu si somai nyampur sama bumbunya dipisah, kita jadi bisa mengurangi sedikit jumlah kalori atau kelebihan yang terlalu banyak daripada si bumbunya tersebut ya. Kecuali kalau teman-teman bilang, oh saya tetap mau makan bumbu kacangnya, tapi saya nggak makan lontongnya, jadi saya tetap masih bisa makan sate kambingnya atau sate ayamnya tadi ya. Lalu nomor 26 ya, ini hanya cuma strategi aja. Kalau seandainya misalnya teman-teman makan bakso kadang-kadang, atau makan soto ayam atau makan apa, kalau seandainya nggak memasukkan si mie-nya, gitu, nggak memasukkan si bihunnya, itu akan lebih menyenangkan, jadi lumayan kan, enaknya tetap kan Des, kan lumayan kan, jadi bisa kurangi karbo, kenapa nggak? Jadi teman-teman, ini strategi yang banyak tadi, teman-teman siasat aja. Jadi kalau jangan bilang, oh nggak enak Mas Ade, nggak enak, nanti terakhirnya nggak jadi. ya, tapi ini cuma beberapa siasat yang teman-teman bisa pilih ya dari sebanyak ini. Kan bukan harus dilakukan semuanya, tapi teman-teman silahkan lakukan ini aja ya. Dan satu lagi terakhir, udah mau habis ya Des, ini 24, 25, 26, 27 dan 28 terakhir. Jadi teman-teman,
Nah, ini ada istilah yang mengatakan yang namanya all or nothing mentality. Artinya apa? Artinya kita sering punya mentalitas ini, teman-teman, dalam hal cheating. Yaitu adalah apa? Saya emang nggak mau cheating, udah nggak usah. Nanti nggak sengaja akhirnya terpaksa harus cheating. Oh iya, saya terpaksa harus cheating tadi kan ya. Tadi udah keburu makan ini. Ya udahlah, bablas lah, udah dah. Saya hari ini udah deh, nggak usah diet dulu aja. Jadi seolah-olah dia membuat satu justifikasi pembenaran terhadap perilaku dia untuk bilang bahwa saya bisa ngegas gitu, untuk makan terus gitu. Bahkan dia bisa bilang gini, ya udah deh seminggu ini dia udah jalanin aja. Jadi makin enak lagi gitu dia untuk mau jalanin itu. Tapi kenyataannya, sekali lagi hati-hati, istilahnya setengah tetap lebih baik daripada satu. Bener gak? Kita udah cheating nih setengah nih kita. Cheating setengah mangkok. Masih lebih baik daripada makan satu mangkok. Waduh, saya udah habis nih satu mangkok tadi. Terakhirnya kan kalau mentalitasnya ini kan artinya apa? Gara-gara sore ceritanya diajak meeting Desi, akhirnya padahal Desi udah diet kan dari pagi sampai siang. Gara-gara diajak cheating, gara-gara meeting, jadi akhirnya Desi bilang, udahlah bablas aja lah sampai malam, nanti besok baru bayar lagi. Kan nggak gitu. Kan hanya cheating aja di situ, stop di sana. Jadi mentalitas cheat meal bisa tetap dilakukan di sini. Kenapa terus harus go all the way gitu? Jadi mentalitas all or nothing ini menurut saya bukan ide baik ya. Karena tendensi untuk kita jadi all-nya itu lebih tinggi gitu daripada nothing-nya ya. Nah, mungkin itu. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang disebut secret of living is forgiving. Jadi salah satu yang disebut namanya forgiveness, yaitu adalah pemaafan. Pemaafan terhadap kita sendiri juga sama. Jadi never beat yourself up gitu ya. Jangan jadikan sebagai makanan, sebagai sebuah pelarian gitu. Teman-teman sekalian. Jadi kita made a mistake. Kadang-kadang Desi udah mau berusaha hari ini, taunya karena kesibukan ini, akhirnya Desi terpaksa harus apa? Harus cheating gitu ya kan, jadi harus ini. Ya udah, nggak apa-apa, kita maafin diri kita sendiri. Iya ya, kayaknya tadi gagal tuh. Ya udah, next time saya perbaiki. Nah, jadi kalau ada istilah misalnya, kalau seandainya tadi saya bikin cheating, berarti saya di next meal saya akan bagus lagi. Kalau ternyata cheatingnya kebanyakan, ya udah berarti saya next day lebih baik lagi. Kalau udah 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari gara-gara Desinya harus pergi keluar kota atau apa, ya udah maksimal 3 days terpaksa harus cheating. Tapi weekend hancur dibayar dengan week start, yaitu mulai Senin lebih baik ya. Jadi ya, tapi kalau bilangin ya udah saya 7 hari aja, saya karena punya rasa pemaafan yang optimal ya, nanti terakhirnya takutnya badannya tiada maaf bagimu gitu. Nggak balik lagi nanti. Kurang lebih itu ya teman-teman. Ini demikian. Paham ya Des ya? Paham. Ya, jadi mulai besok udah boleh cheating atau gimana. Tapi ini adalah beberapa siasat yang teman-teman bisa lakukan yang dijadikan sebagai apa yang namanya strategi ya, buat kita paling nggak kita tetap bisa menikmati proses dalam kita diet ya, karena kembali lagi sehat harusnya bersahabat dengan pertemanan hati, bukan perlawanan hati ya. Jadi kita nggak mau berkorban gitu ya, sehingga jadi akhirnya hasilnya 90% orang yang berdiet selalu gagal karena terjadi yang namanya resisten atau perlawanan tadi gitu ya. Dia membuat seolah-olah kayak pemaksaan kepada dirinya. Tapi dengan punya pemahaman ini, teman-teman jadi ngerti, oh iya saya siasat aja nggak apa-apa, pertemanan hati tetap terselenggara, konsekuensinya adalah sehat dan langsing yang kita harapkan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.